kamu itu pendiam, kenapa kok masuknya di BK? Paman itu juga bisa dibuat lagu loh. Oh ya? Iya, Ada lagu Paman dari Bu Rumai. iya. Oke, silakan. Bisa Bu Rumai coba untuk closing kita nih lagu Paman dari Bu Rumai. Hai, jumpa lagi di Paman Podcast ala bangunan. Semua orang adalah guru, ya kan? Oke. Tepuk tangan. Terima kasih. Hari ini bersama saya Paula setelah sekian lama tidak hadir di podcast. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan bintang tamu spesial kita hari ini. Nah, kalau hari ini bintang tamu kita ini selalu identik dengan lagu, keceriaan. Pokoknya itu happy, banyak happy-nya. Nah, siapa lagi kalau bukan Bu Rumai. Tepuk tangan. Selamat datang Bu Rumai. Terima kasih Bu Paula. Oh, jadi Bu Rumai ini sebenarnya adalah tetangga saya, teman-teman. Jadi Halo tetangga. Jadi kami ini bertetangga. Kebetulan rumah kami juga berhadapan-hadapan, sehingga ya nggak terlalu berhadapan juga sih. Jadi kalau depan rumahnya Bu Rumai itu bisa melihat depan rumah saya. Jadi aktivitas kami itu kadang bisa saling melihat satu sama lain. Jadi obrolan tetangga mungkin edisi kali ini. Gimana Bu Rumai? Sibuk? Sibuk ya. Sibuk selalu sibuk, tapi kita harus semangat. Wah, semangat ya. Kalau jadi guru TK itu pokoknya harus selalu semangat dan ceria. Iya. Oke. Nah, berbicara soal Bu Rumai ini, saat ini mengajar di TK kelas A, kelompok A, usia 4 sampai 5 tahun. Ya ampun, kelas A ya, itu masih awal banget ya. Awal. Pertama kali menginjakkan bangku sekolah gitu. Nah, kalau yang di TKA itu apakah mereka sebelumnya sudah di preschool, Bu Rumai? Ada yang sudah mengalami preschool, ada yang belum. Gitu Bu Paula. Oke. Nah, kalau ketika mereka belum pernah sekolah, itu apakah mereka banyak kendala? Kendala tentu ada. Jadi karena perlunya pengkondisian untuk mengkondisikan bagaimana dalam di awal di pagi hari itu kan ada suasana untuk kita bisa saling berjumpa, untuk saling menyapa seperti itu. Oke, jadi kalau memang karena kalau di TK itu memang suasananya beda. Tapi ngomong-ngomong, sebelum Bu Rumai di TK nih, pasti kan sudah melalui perjalanan yang panjang ya. Apalagi saya dengar Bu Rumai ini sebenarnya bukan dari pendidikan guru TK ya. Iya. Oh, jadi di jurusan bimbingan dan konseling, tetapi 2 tahun yang lalu saya belajar di pendidikan anak usia dini. Oh, oke. Agar semakin bisa menyesuaikan dan mengembangkan diri agar pendampingan anak itu lebih optimal lagi. Gitu Bu Paula. Luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya Bu Rumai itu dulu cita-citanya apa sih? Cita-citanya sebenarnya bukan guru, cita-cita saya. Ya, sebenarnya dulu itu di awal-awal setelah SMA itu di kelas 3 itu sebenarnya saya tertariknya itu di bidang farmasi atau kesehatan. Farmasi, berarti itu soal obat-obatan gitu. Kenapa kalau boleh tahu Bu Rumai tertarik di farmasi? Tertarik di farmasi ya, sepertinya kok ya dulu kan di SMA itu di IPA, lalu ada praktikum di laboratorium semacam itu kan, wah asik ini. Lalu ya ingin bagaimana meracik membuat ramuan obat semacam itu. Oke, wah asik ya meracik obat. Jadi apalagi kalau sekarang kan trennya itu skincare itu juga ada racikan-racikan kayak gitu. Nah, tapi kok apa sih yang membuat Bu Rumai akhirnya tidak jadi ke farmasi? Karena faktor biaya Bu Paula. Jadi
waktu itu ya untuk kuliah di farmasi itu membutuhkan biaya yang cukup besar, jadi karena biayanya tidak mencukupi, ya kita mencari agar bisa tetap belajar, beralihnya ke BK. Oke. Oke. Oke, berarti akhirnya apa ya? Karena kendala itu tadi akhirnya kenapa milihnya di BK? Milihnya di BK sebenarnya ya hanya dari faktor biaya tadi Bu Paula. Jadi oke. melihat biaya mana yang paling ringan dan bisa terjangkau, dan nah itu makanya ya jurusan apa sajalah yang penting saya bisa belajar gitu. Wah, luar biasa sekali. Nah, selama kuliah di BK ini mungkin dari setelah dari nggak jadi di farmasi terus akhirnya di BK itu Bu Rumai gimana perjalanan kuliahnya saat itu? Enjoy kah tetap atau masih tetap masih belum bisa move on dari farmasi? Itu udah bisa langsung move on ya, bisa memahami karena kondisi keuangan yang tidak mencukupi. Lalu sempat agak down juga karena ada teman yang menyampaikan, kamu itu pendiam, kenapa kok masuknya di BK, semacam itu. Oh, jadi kalau di BK itu ada asumsi kita itu harus orang yang rame gitu, yang ya banyak bicara semacam itu. Tapi ya hal itu membuat saya ingin mewujudkan bahwa aku bisa. Gitu, luar biasa sekali. Nah, seiring waktu berarti akhirnya Bu Rumai bisa membuktikan kalau di BK itu berarti orang pendiam pun sebenarnya nggak apa-apa kan masuk BK. Iya. Oke. Nah, setelah kuliah apakah Bu Rumai langsung mengajar atau? Setelah kuliah itu ya saya pertama kali itu ketika setelah lulus itu kebetulan pulang dari kuliah itu kebetulan saya bertemu dengan dulu mantan kepala SD. Kirain mantan pacar. Kanisius Mangunan. Oke, mantan kepala sekolah. Iya, mantan kepala sekolah. Waktu itu Ibu Sri Mursitowati almarhum. Nah, kebetulan bertemu di angkutan umum dan mau pulang dari kuliah itu ditanyakan, sudah selesai kuliah ya Mbak? Gitu. Iya Bu. Terus jurusannya apa? Ditanya-tanya. Bu, ayo bergabung saja di SD Mangunan. Terus loh, saya BK Bu, apa bisa saya mengajar di SD? Bisa saja. Di sana kita bisa banyak mengenal anak dengan karakter yang macam-macam. Nah, dari itu terus saya mencoba. Langsung dari setelah lulus ya langsung ke SD Mangunan. Wah, berarti apa ya? Jadi setelah dari BK berarti langsung di Mangunan ini. Iya. Kalau dulu zaman kuliah dulu masih modelnya naik angkot ya Bu Rumai. Iya. Tahun berapa? Tahun 2000. Oh, tahun 2000. Itu masih banyak angkot ya? Masih banyak angkot. Belum ada apa ojek online itu belum tren belum. ya. Saya baru bisa naik motor naik motor, aktif naik motor itu ya sekitar 2 atau 3 tahun setelahnya. Di tahun kedua atau tahun ketiga gitu. Tapi dulu kan juga deket ya akhirnya dari rumah ke Mangunan itu juga cukup dekat ya berarti. Ya sekitar 15 untuk dari rumah sampai sekolah. Kalau dari sekolah ke rumah? Dari rumah ke sekolah itu saya sudah naik motor. Oh, gitu. Ya. Kirain masih naik angkot. Enggak, itu waktu kuliah. Oh, oke. Kadang-kadang naik motor, kadang-kadang naik angkot. Oh, begitu. Ya. Berarti itu tahun 2000. Waktu itu mengajar kelas? Kalau mengajarnya itu kan 2000 itu kuliahnya. Waktu angkatan pertama masuk kuliah. Saya mengajar di Mangunan itu tahun 2005. Oh, itu lulus tahun? Lulus Januari 2005. Oh, lulus Januari 2005. Iya. Kemudian mulai di bulan Mei 2005. Wah, berarti sudah lama banget ya. Ini udah sekitar 16 tahun. Iya, udah 16 tahun. Luar biasa sekali loh, ya ampun. 16 tahun di sini. Iya. Berarti sebentar lagi Sweet 17 ya. Oke. Nah, waktu itu gimana waktu itu awal-awal mengajar di Mangunan?
Awal-awal itu saya tidak langsung mengajar Bu Oh Paula. gitu. Iya, jadi saya mendapat kesempatan untuk istilahnya seperti magang. Saya Mm-mm. belajar dengan guru di kelas 4 waktu itu. Jadi Oke. ada sekitar 6 bulanan saya berproses bersama guru di kelas itu. Jadi saya bisa belajar bagaimana guru itu mendampingi anak-anak, bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran, di dalamnya juga ada media-media belajar juga. Lalu setelah itu saya baru eh, berproses di kelas Oh mendampingi anak gitu. gitu. Nah, waktu selama 6 bulan itu kan kita apa ya berproses melihat guru mengajar di kelas 4 itu. Iya, Ada yang menarik ya Bu Rumeh saat magang waktu itu? ada tentu Oh, saja. apa? Iya. Boleh diceritakan nih? Iya, kita jadi tahu bagaimana pendampingan Mm-mm. karena saya di awal belum ada pengalaman dan bagaimana mendampingi anak-anak dan bagaimana mengajar kan kita bisa belajar. Oh, seperti ini persiapan guru dalam Mm-mm. mempersiapkan tidak langsung masuk ke kelas langsung mengajar, tapi ternyata kita harus membuat persiapan dulu dan bagaimana mendampingi anak-anak belajar itu dengan cara yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang ada di sekitar situ. Dan Oke. kreativitas guru juga ditantang dalam hal ini. Nah, saat itu apa sih yang paling menginspirasi selama 6 bulan magang saat itu? Saat itu menginspirasinya suasana kelas. Mm-mm. Jadi kelasnya itu sangat nyaman dan sangat menarik dengan berbagai media. Mm-mm. Medianya itu bervariasi. Oh Gitu. banyak ya berarti dari Iya, dulu guru bangunan itu sudah apa ya banyak bereksplorasi tentang media. iya. Dan itu juga media-media yaitu kita menciptakan sendiri guru-gurunya itu. Oh gitu. Ya, Nah saat itu kalau boleh tahu guru kelas 4 saat itu siapa Bu Rumeh? guru kelas saat itu adalah Bu Nini. Oh gitu. Iya, dan saat ini beliau sudah bekerja di sekolah lain. Oh Ya, begitu. Iya iya iya. Nah kalau setelah magang itu Bu Rumeh langsung mengajar berarti? iya. Setelah magang, lalu di tahun pelajaran berikutnya, lalu saya mengajar di kelas 4. Oh jadi apa ya mengajar di kelas 4 berapa lama Bu Rumeh mengajar di kelas 4? Mengajar di kelas 4 itu saya sempat mengajar di kelas 4 itu selama 6 tahun. Sebelum masuk di kelas 4 saya sempat mengajar di kelas 1 selama 1 tahun. Jadi saya 7 tahun di SD. Oh 7 tahun. Berarti setelah 7 tahun itu Bu Rumeh di TK. oke. Iya. Nah di TK berarti tahun berapa itu Bu Rumeh? Di TK mulai berproses di TK itu tahun 2012. Oh 1 tahun Juli 2000. 2012. Oke 2012 saat itu TKA juga atau? Saat itu karena waktu itu TK baru mulai itu di tahun 2011 Oh dan iya. saat itu baru ada satu kelas saat itu Mm-mm. Bu Vega yang mendampingi dan kepala sekolahnya kan masih jadi satu TK dan SD saat itu kepala sekolahnya Bapak Ponijan almarhum. Oh berarti saat itu apa ya satu kepala sekolah tapi dengan 2 sekolah gitu ya? Iya saat Oh itu lalu oke. di tahun 2012 itu eh, akan ada kepala sekolah yang khusus untuk di TK jadi SD sendiri kepala sekolahnya dan TK sendiri. Lalu saya diberi kepercayaan untuk di TK sebagai kepala sekolah dan sebagai guru kelas juga di kelas A. Berarti Jadi kepala iya, sekolah sekaligus guru iya, ya. Keren banget ini. Nah, kalau apa waktu itu kan berarti Bu Rumeh tahu apa ya benar-benar melihat bagaimana TK ini memulai ya. Ya TK Mangunan ini apa ya? Mulai dari dibuka sampai saat ini. iya dari ya eh, dulu kan TK sempat mengalami perpindahan tempat Oh gitu Bu. iya iya. Dan juga dari awal mulai proses pembangunan TK yang satu komplek dengan SD, SMP, lalu dalam proses perizinan juga dan itu ya perjuangan yang Ya pokoknya sering pindah-pindah ya ya TK itu. Jadi apa sudah apa sudah berapa kali ya TK itu pindah ya sebenarnya hampir sama iya ya dari sekolah lama terus ke pertama kan Mangunan. di
di lokasi yang di tengah kampung, Mm-mm. lalu dipindah ke yang Mangunan, yang di sekolah Mangunan sebelah Mangunan. timur, Mm-mm. lalu kita pindah lagi ke tengah Pindah lagi. tengah lagi terus pindah Iya, sini lagi, ya ampun. Jadi banyak banget ya pindahannya yang sudah iya. dilakukan oleh TK. Nah, waktu itu nih Bu Rumai kan jadi kepala sekolah, kemudian sambil mengajar juga. Itu kira-kira apa ya? Pusing kayak gitu nggak Bu Rumai? Atau ya aduh, apa waktu itu juga mengajar di TK itu sendiri atau ada partnernya? Kebetulan ada partner, jadi satu kelas itu ada 2 guru. Ya. Gitu. Nah, setelah beberapa lama mengajar di TK nih kan pasti apa ya, ada jomplang nggak sih Bu Rumai dari SD kemudian ngajar TK? Ya awal-awalnya memang ketimpangan itu ada karena kalau Mm-mm. di saya kan awal di kelas 4 itu Mm-mm. kan materi pembelajaran anak-anak kelas 4, lalu namun untuk itu bisa menyesuaikan diri karena kan juga di TK itu kan juga perlu bagaimana pembelajaran itu yang menyenangkan, bagaimana penggunaan media-media dalam pembelajaran gitu. Nah, kalau biasanya kan anak kelas 4 itu sudah lumayan apa ya, biasanya lebih mudah ketika kita untuk ajak diskusi dan lain sebagainya. Nah, kalau TK ini kan biasanya anak-anaknya masih wah sana sini. Nah, itu gimana Bu Rumai? Waktu itu ada shock gitu nggak sih habis dari kelas 4 terus tiba-tiba mengajar TK? Enggak sih, karena saya sudah sempat juga berproses mendampingi anak-anak eh, di sekolah minggu ataupun juga punya anak seusia itu. Oh gitu ya. Iya, Jadi ada pengalaman di rumah yang akhirnya iya, bisa sangat membantu proses belajar di TK bersama iya. anak-anak. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kan pasti apalagi sudah berhampir 17 tahun di Mangunan ini pasti ada banyak suka dukanya nih Ibu Rumai. Apa nih dari Bu Rumai pengalaman yang berkesan mungkin? Pengalaman yang berkesan apa ya? Mungkin dari saat proses bersama anak, ini anak ini sangat mengena sekali, atau saat itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa terlupakan sampai sekarang karena begitu berkesan. Iya, setiap anak itu kan mempunyai karakter dan mempunyai potensi masing-masing, dan di situ bagaimana kita bisa mengenal anak, bagaimana bisa mendampingi agar anak itu bisa menikmati proses bermain dan belajar seperti mereka merasa nyaman seperti di sekolah. Dan pengalaman yang menarik itu ya, saya merindukannya itu proses bersama anak-anak itu secara langsung, mengajak mereka bermain, mengenal lingkungan yang ada di sekitar sekolah, bermain bersama, lalu ya bermain ke sawah, ke sungai. Itu membuat pengalaman yang tak terlupakan. Jadi bermain bersama anak-anak kecil itu di teman-teman di sawah atau di sungai. Nah, itu yang paling menyenangkan. Nah, kalau teman-teman TK nih main di sungai, gimana sih? Kan biasanya padahal sungai itu kan apalagi kalau orang-orang sekarang kan biasanya aduh bahaya dan lain sebagainya. Itu gimana nih Bu Rumai waktu itu pengalamannya bersama anak-anak ajak dolan ke sungai? Ya, sebelumnya kita juga meskipun anak-anak masih kecil, masih usia 4, 5 atau sampai 6 tahun itu mereka bisa diajak berkomunikasi. Sebelumnya kita bisa mengajak mereka membuat kesepakatan-kesepakatan. Besok kita akan pergi ke sungai atau ke sawah. Besok kita akan bermain di sana. Bagaimana sikap anak-anak, teman-teman, itu bisa kita sampaikan dulu kepada anak-anak apa yang perlu disiapkan, semacam itu. Dan setelah itu dan itu juga disampaikan kepada orang tua juga tentang persiapan-persiapannya. Kalau orang tua ikut main pas anak-anak main ke sungai itu mereka? Tidak. Oh tidak, ya Ya. ampun. Jadi bagaimana meski dalam kegiatan pembelajaran Mm-mm. di sekolah, ketika bermain di sumber-sumber belajar yang ada di sekitar ataupun kegiatan belajar keluar, itu kita tidak mengajak orang tua. Jadi ini untuk menumbuhkan keberanian, kemandirian dan kepercayaan diri anak.
Wah, gitu. gitu ya. Jadi apa? Padahal kan kita di kelas cuma berdua. Kemudian ketika anak-anak itu kan biasanya udah kemana-mana kan. Kalau apalagi ke sungai ya. Tapi Iya, sungainya nggak dalam kan ya? Oh, enggak, jadi ya. sungai yang Ya, kita pilih tempat yang aman untuk anak. oke. Dan Seneng itu ya pasti. iya, kita juga ketika ke berjalan menuju ke suatu tempat itu kita juga mengajak anak untuk membuat kesepakatan. Besok ketika perjalanan bagaimana, ketika berjalan itu teman-teman saling menjaga teman, misalkan bergandengan berdua-dua, teman-teman saling menjaga teman satu sama lain gitu. Oh gitu. Iya, dulu waktu TK itu kan biasanya memang kita kalau jalan kemana-mana itu suruh gandengan sama temennya. Iya. Jadi kemana-mana jadi apa mungkin itu salah satu pengkondisian ya Iya, yang salah dilakukan satu guru TK. pengkondisian. Jadi kamu harus bisa menjaga temanmu. Nah, itu nanti kalau loh temanku di mana? Nanti dia yang akan mencari. Oh, Kan itu gitu juga ya. membantu guru dalam mengkondisikan teman-teman. Oke, jadi itu maksud dari bergandengan tangannya Iya, anak TK. Iya. Pernah merusak alam nggak di rumah? Ada yang pernah merusak alam tidak ya? Ada pernah kayak pohon-pohon di gitu. Iya, itu pengalaman seperti itu juga ada. Ada anak yang tertarik ingin misalnya memetik bunga atau Pisang mungkin. iya, itu juga pernah ada, tetapi ya itu terus lalu kita olah bersama, kita berkomunikasi bersama Mm-mm. teman-teman. Kalau kamu ingin sesuatu, entah itu kamu suka sesuatu, misalkan bunga atau buah atau hal yang menarik, itu harus permisi dulu kepada yang Oke. punya. Jadi tidak, karena kita kan juga mengajak anak misalkan untuk berkegiatan itu, ayo kita mencari sesuatu atau hal yang menarik misalnya yang ada di sekitar, mengenal daun atau mengenal tanaman, bunga, itu ya kita ajak anak untuk permisi dulu kepada yang punya agar tidak ambil sembarangan gitu. Apalagi kalau ke sawah itu loh kan Iya. banyak kan misalnya cabai, bayam dan lain sebagainya. Nah, gitu. itu tadi dalam kesepakatan tadi kita olah di sana. Oke. Nah, kalau di bangunan ini kan apa ya? Kita kan ada pembiasaan ketika ya untuk bermasyarakat itu sudah kita biasakan sejak TK ya. Salah satu yang sering dilakukan teman-teman TK ini kan adalah apa? Tilek atau bisa tilek, kadang bisa layat. Layat. Nah, itu gimana nih teman-teman? Gimana teman-teman di TK ini memaknai layat itu kan biasanya kalau apalagi zaman modern seperti sekarang ini ya di mana orang-orang serba sibuk. Nah, kita berusaha mengupayakan itu untuk anak-anak itu gimana nih Bu Ruma ini? Apalagi kan mereka mungkin belum pernah ya, bahkan kalau di TK lain mungkin atau di rumah mereka. Iya. Karena ini di TK itu kan ada 4 nilai yang kita kembangkan, yaitu gembira, peduli, mandiri, dan percaya diri. Nah, tilek atau layat itu adalah salah satu media untuk mengembangkan kepedulian pada diri anak. Jadi kita mengajak anak meskipun anak masih kecil ini bagaimana kita mengembangkan kepedulian, menumbuhkan dan mengembangkan kepedulian pada diri anak. Kita ajak anak menengok warga yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang sedang sakit atau warga yang jompo. Nah, itu kita ajak anak menengok ke sana. Begitu juga dengan melayat. Karena anak kan juga kita hidup bersama masyarakat dan kita juga mengajak anak menumbuhkan kepedulian mereka, dan melalui kegiatan melayat itu juga ada sikap-sikap yang bisa dikembangkan pada diri anak. Bagaimana kita bersikap ketika ada orang yang sedih, yang meninggal, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah di sana kita itu teriak-teriak? Ada nggak yang maksudnya pas ketika layat itu ada yang berteriak-teriak heboh kayak gitu? Pernah ada, tapi sebelum pergi ke sana sekali lagi tadi kita juga menyampaikan kepada anak-anak itu, besok kita mau melayat di sana, itu suasana seperti apa, lalu bagaimana sikap kita. Namun anak itu kan bermacam-macam. Iya, betul. Ya, karena itu lalu ketika hal itu terjadi ya kita dekati anak itu dan kita kondisikan agar bisa bersikap yang baik. Kalau apa ya, soalnya kalau misalnya anak-anak TK itu kan ya bagaimanapun juga masih anak-anak banget. Kalau
saya itu dulu ingat waktu masih kecil itu kalau misalnya layat tuh yang dicari itu apa, permen. Iya. Iya. Jadi biasanya kalau layatan tuh ada permen dan apa mungkin ya itu yang paling mengena sih saat itu. Tapi kalau saat ini masih nggak sih anak-anak apa mereka juga kita kan nanti ada permen kayak gitu. Kalau sekarang sudah tidak sih. Jadi kita Sudah. juga waktu itu kita sampaikan kepada anak-anak jika nanti ada Yang memberi ketika ada makanan kalau diberi boleh, nggak apa-apa diambil semacam Oke. itu. Tapi dari masyarakat sendiri itu apa ya, terbuka ya terhadap proses belajar anak-anak. Iya, masyarakat terbuka dan mendukung proses belajar. di Jadi sana. kalau misalnya ada layatan, ini teman-teman dari TK itu Iya. warga selalu menyambut juga Iya. ya. Oke. Nah, itu dukanya Bu Paula. Lah dukanya gimana, Bro? Duka gimana? Dukanya saat ini itu belum bisa kita mengajak teman-teman TK ini untuk berproses, bermain dan belajar di sekolah dan di masyarakat ini. Oh iya ya, betul, ini gara-gara pandemi Iya. anak-anak harus daring ya. Iya. Jadi prosesnya tentu beda juga ya ketika Iya. daring dengan luring itu. Ini lebih banyak ketika daring dengan Zoom. Iya, Oh, dengan Zoom. Nah, berarti ada pertemuan daring juga dengan anak-anak di Zoom. ada. Berapa lama biasanya, Bro Mai? Biasanya antara 40 sampai 50 menit gitu. Oh, begitu. Ya, nah, kalau teman-teman di SD itu kan biasanya anak-anak sudah ketika nge-Zoom kayak gitu kan biasanya mereka sudah fokus. Nah, kalau di TK itu apakah teman-teman juga bisa fokus seperti itu atau masih ke sana sini? Ya, untuk Zoom di anak-anak TK itu ya kita dengan bantuan dan dukungan orang tua. Jadi tetap ada pendampingan orang tua di dekatnya, dan pada awalnya itu antusias anak-anak untuk saling berbicara itu besar sekali. Jadi terkesan seperti anak-anak itu rebutan mau berbicara gitu ya. Jadi karena kangen ya, Iya, mungkin karena sama kangen, teman-teman, ya. terus kangen sama gurunya juga. Pengen ngobrol bareng semacam itu. Nah, itu kan membuat gimana ya ini ya, guru kita sebagai guru itu gimana ya agar bisa mengkondisikan secara bergantian. Nah, di situ kita bisa mengajak anak mengenalkan mood dan unmood, tetapi dengan bahasa anak. Itu ada speakernya, teman-teman. Itu kalau teman-teman, kalau Bu Guru sedang berbicara, teman-teman mendengarkan, dipencet dulu speakernya itu. Nanti ada garis merah yang tercoret miring, yang garis miring itu. Iya, jadi iya. Nanti kalau mengajar anak mengenal piranti di media sosial itu. Nah, kalau saat nge-Zoom itu kan mereka juga ada ngobrol. Apa sih obrolan anak-anak TK biasanya, Bro Mai? Obrolan anak-anak TK yaitu dalam Zoom itu kita mengajak teman-teman itu seperti belajar di kelas. Jadi di awal itu selalu kita dengan sapaan dulu, sapaan pun dengan menyanyi, lalu kita mengajak anak menyanyi, berdoa, lalu nanti ada kegiatan yang kita tentukan, misalnya bercerita, menggambar lalu diceritakan, menyanyi, semacam itu, atau berarti bertanya kegiatan gitu. yang identik dengan TK ya. Gua gembira, happy ya. Menyanyi, terus gambar gitu. Karena itu merupakan perjumpaan yang dinanti-nanti anak. Iya, itu ya salah satu yang bisa kita lakukan ya Iya. untuk memfasilitasi itu. Nah, kalau Bu Rumai sendiri nih, Bu Rumai ini kan termasuk salah satu guru yang dikenal sering membuat banyak media. Nah, bisa nggak nih Bu Rumai berbagi mungkin beberapa media yang sudah Bu Rumai buat? Iya, ini berawal dari saya suka berkreasi. Jadi gitu. suka crafting kayak gitu ya? Iya. Yang naknik kayak gitu. Iya, di rumah pun saya punya banyak media untuk berkreasi. Gitu. Boleh diceritakan nih Bu Rumai, apa itu? Apa ya? Ya, Menyulam? enggak sih. Jadi saya suka membuat boneka. Boneka. Iya, boneka dari tangan flanel dari kain atau flanel. Lalu media-media entah itu dari barang-barang bekas, kardus bekas, misalnya
sejak dari waktu di SD pun juga banyak media-media yang sudah saya buat. Oke. Lalu ada ya entah itu media ular tangga, permainan ular tangga, media kipas pintar. Kipas pintar. Iya, media. Kipas pintar itu waktu itu untuk apa sih Bu Rumai? Waktu itu untuk mengenalkan angka. Oh Iya, gitu. jadi di situ ada berbagai macam angka, bisa juga huruf, pengenalan angka huruf. Lalu bisa kita kreasi lagi misalkan untuk permainan perkalian, pembagian, hasilnya berapa ditunjukkan dengan kipas itu. Oh gitu. Ya. Wah, lucu banget itu, penasaran saya kayak apa Iya. itu. Nah, apalagi tadi selain boneka, kipas. Ya, media-media yang ada di TK itu juga misalnya tentang yang terakhir itu, yang kemarin itu terakhir itu tentang jam penjaga tubuh. Oh, jam penjaga tubuh Iya, seperti apa itu? seperti apa ya? Jadi itu nanti ada gambar-gambar yang di situ ada gambar-gambar bagaimana anak itu menjaga tubuhnya agar tidak ya tentang mengenal bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain. Oke. Dan di situ itu bisa sebagai media untuk diskusi bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain dan apa yang dilakukan anak jika ada orang lain yang ingin untuk menjaga tubuhnya. Jadi nanti ada jarum yang dipindah-pindahkan mana yang Oke. sikap yang baik dilakukan anak untuk menjaga tubuhnya. Oh Gitu. gitu. Penasaran saya ini kayak apa nih? Iya, nanti tak tunjukkan. Oke, jam penjaga tubuh. Iya. Nah, kan Bu Rumai banyak banget nih media yang udah dibuat. Inspirasinya dari mana itu Bu Rumai bisa terpikir ide ada jam penjaga tubuh, ada kipas pintar. Iya. Ya, inspirasinya ya bagaimana tadi bagaimana membuat kegiatan belajar itu menarik dan menyenangkan. Dan juga bisa melalui lagu loh Bu Paula. Wah, lagu. Oh Iya. iya, Bu Rumai membuat banyak lagu ya ini. Iya, ada beberapa. Oke. Boleh mungkin berbagi salah satu lagu yang sudah dibuat oleh Bu Rumai dinyanyikan di sini? Yang sebenarnya waktu sempat di tahun 2013-an itu saya membuat lagu Romo Mangun. Oh, yang mana Bu Rumai? Lagu belum dengar. Yang mana lagunya? Lagunya yang Romo Mangun, terima kasih kami semua anak-anak sekolah eksperimental Mangunan. Mohon doa, mohon berkat agar kami semua menjadi anak yang gembira dan berani bertanya. Wah, luar biasa banget. Aku baru dengar pertama kali ini. Ya ampun, aku masuk di bangunan itu aku belum pernah dengar lagu ini. Ya ampun. Nanti dicari di YouTube ada. Oh iya. Kalau yang terakhir kemarin kan lagu sekolah kita. Oke, lagu sekolah kita yang apa kemarin saat di Untuk dunia Dunia Giwar. Giwar Iya. kemarin itu ya Bu Rumai. Jadi apa sih yang membuat Bu Rumai suka membuat lagu nih? Hobi menyanyi? Hobi menyanyi. Hobi Iya, menyanyi. dari kecil saya ikut juga dari kecil itu suka sering pentas-pentas menyanyi dari sejak TK, entah menyanyi, entah menari itu dan juga pernah ikut kelompok paduan suara di gereja. Berarti apa Bu Rumai itu sebenarnya itu di balik Bu Rumai yang tenang kayak gitu sebenarnya Bu Rumai itu suka tampil ya dulu. Iya, suka tampil. Suka ikut pentas. Iya. Waktu itu umur berapa Bu Rumai suka kayak gitu? Kalau suka pentasnya sudah sejak dari 5 tahun. Iya, itu jadi pentas. anak TK itu sudah suka. Iya, jadi suka pentas ya sejak TK, SD, SMP, SMA dan juga ya dengan kelompok-kelompok paduan suara juga sering tampil. Oke, tapi dari penampilan itu kan pasti ada hal yang membuat kita akhirnya lebih pede ya kayaknya itu. Iya. Oke, jadi sudah banyak pengalaman yang didapat dari penampilan dulu saat kecil sampai sekarang. Nah, selama tampil itu ada nggak yang pengalaman paling berkesan nih dari penampilan yang sudah dilakukan?
Yang paling berkesan. Atau fashion show mungkin, atau paduan suara di mana, atau ngedance mungkin. Ya kalau saya sih dulu identiknya saat kecil kayak gitu. Sebenarnya semua pengalaman itu berkesan bagi Oh, saya. oke. Wala, ya. Yang paling deh, Yang paling deh itu apa ya? Yang paling berkesan itu ya ketika tampil menari di SD. Oh, Wah, menarik. waktu itu ya Mm-mm. berkesannya waktu itu menari tari bondan itu pakai bawa boneka, bawa payung gitu. Nah, itu sempat berkesannya karena pakai kain ya gitu ya. Mm-mm. Itu dan ya bagaimana bisa menggunakan media tadi boneka dan payung itu untuk menarinya itu ya itu yang masih teringat-ingat sampai ya. sekarang. Tapi tari bondan itu termasuk legend banget Iya. ya. Sampai sekarang itu kita juga masih kadang belajar tari bondan itu. Itu kelas berapa, Bu Rumai? Itu kelas 4 SD. Oke, nah berarti apa? Dari pengalaman-pengalaman itu ternyata itu ya dibalik Iya. apa ya, kreativitas, dan akhirnya Bu Rumai sekarang begitu banyak bisa membuat media. Nah, apa dari Bu Rumai sendiri nih, dari pengalaman-pengalaman itu dan sekarang menjadi guru TK, ada nggak nih tips untuk kita agar bisa happy, mungkin happy dalam mengajar, dalam mendampingi anak-anak? Kan kalau guru TK kan pasti harus happy nih. Ya, tipsnya ya yang pertama kalau kita mau berangkat sekolah itu ya kita memotivasi diri kita sendiri dulu. Kita tinggalkan apa yang ada di rumah dan kita di sekolah itu sudah membangun suasana gembira. Dan juga yang kedua ya bagaimana mengajak anak-anak itu bisa berproses dengan ceria, dengan menyenangkan, dan juga kita mengajak bagaimana kita juga memotivasi diri juga. Kita akan mengajak anak untuk bereksplorasi, berkreasi. Nah, itu juga kita sendiri sebagai guru juga kita harus kreatif juga. Oke, intinya kita harus gembira dan juga kreatif Iya. ya, agar anak-anak yang kita dampingi juga bisa gembira dan kreatif. Oke, baik Bu Rumai, sudah banyak bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya seru sekali. Semoga berproses untuk kedepannya Bu Rumai dapat berproses di TK tetap selalu gembira, dan semakin banyak nih lagu-lagu yang dibuat dan media kreatif yang dibuat bersama dengan guru-guru TK yang lain. Iya, kemarin tuh aku sebenarnya pernah ini loh. Paman itu juga bisa dibuat lagu loh. Oh ya? Iya. Ada lagu Paman dari Bu Rumai. Iya. Oke, silakan. Bisa Bu Rumai coba untuk closing kita nih, lagu Paman dari Bu Rumai. Iya. Kan Paman itu ketika Paman datang itu selalu dinanti-nanti. Siapa ya tamu berikutnya? Lalu inspirasi apa ya yang bisa didapatkan? Lalu apa ya dampaknya Paman itu? Kemarin tuh sempat rengeng-rengeng gitu. Oke, boleh direngeng-rengengnya itu. Ya, kemarin tuh sempat gini. Paman datang, inspirasiku bertambah dari orang-orang hebat, semangatku semakin menyala. Wah, keren banget. Podcast ala Mangunan gitu. Oh, gitu. Wah, keren banget. Terima kasih Bu Rumai. Nah, jadi kita dapat lagu Paman nih dari Bu Rumai. Oke. Nah, karena kita sudah cukup banyak dan cukup banyak ngobrol-ngobrol tadi, dan ditutup dengan lagu Paman dari Bu Rumai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Rumai. Selamat melanjutkan mengajar. Sampai jumpa lagi di Paman edisi berikutnya. Terima kasih.